Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fi din, azakumullah. Bapak dan Ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Bilal Kemayoran Jakarta Pusat. Pada pertemuan yang ke-25 di kajian Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan jilid 1, kita masih melanjutkan pembahasan nawaqidus syahadatain, 10 pembatal 2 kalimah syahadat. Pada pertemuan yang ke-25 ini kita memasuki nawaqid yang ke-9. Naqid yang ke-9 di halaman 72. Meyakini sebahagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir alaihi salam keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Ada keyakinan-keyakinan ini di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa kalau sudah sampai ke makom tertentu, solat tidak lagi wajib, puasa tidak lagi wajib, sudah boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir juga keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Ini bukan hanya keyakinan yang batil, keyakinan ini juga meluluh lantakkan 2 kalimah syahadat kita. Karena kalau kita sudah meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sudah tidak percaya, kita sudah tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, hapus saja wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tidak ada lagi gunanya. Nah, ini banyak kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa itulah sebabnya kenapa Pak Kiai tidak lagi kelihatan sholat Jumat. Ya, wali kalau sudah sampai ke makam wali, maka tidak perlu lagi puasa, tidak perlu lagi menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebatilan keyakinan seperti ini setidaknya
disebabkan dua hal. Disebabkan dua hal. Yang pertama, atau nomor A, Nabi Musa diutus Allah khusus untuk umatnya. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk semua umat manusia. Ini alasan pertama atau nomor A. Kita ulang. Nabi Musa diutus Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umatnya saja. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk semua umat manusia. Ini alasan. Beberapa dalil bisa kita turunkan. Pertama, Saba surah 34 ayat 28. Buka mushaf. Saba surah 34 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk semua manusia. Allah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk semua manusia. Kafatan linnas, untuk semua manusia. Manusia yang mana? Manusia mana saja. Sepanjang merasa manusia itu ikut mendapatkan utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa diutus hanya untuk umatnya saja. Basyirau wa nadhira, untuk membawakan kabar gembira dan kabar pertakut. Berita gembira untuk orang yang beriman dan beramal soleh, dan berita ancaman, kabar pertakut untuk orang yang fasik dan berbuat maksiat. Untuk orang yang beriman, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatun tajri. Ya, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, untuknya disediakan surga ma'wa sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Ini apa kabar gembira? Sepanjang kita beriman bertauhid, beramal soleh, beramal yang sesuai dengan sunnah, Allah sediakan surga untuk kita. Ini kabar gembira. Lalu sebaliknya, wa ammal ladzina fasaku, dan adapun orang-orang yang fasik, kaum pendosa, ahlul maksiat, maka fama'wahumun nar, maka tempat mereka adalah neraka. Tempat mereka adalah neraka. Ini ancaman. Ini kabar pertakut. Kullama aradu ayyakhruju minha, setiap mereka menggapai-gapai mau keluar dari neraka, uidu fiha, kembali mereka dijorokin lagi ke dalam, didorong lagi ke dalam neraka itu. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakan olehmu azab
sesuai dengan yang dulu kamu dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kafatal linnas, untuk semua manusia. Untuk apa? Untuk basyirau, membawa kabar gembira, wa nadhira, membawa kabar pertakut ataupun ancaman. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi sayang, seribu kali sayang, kebanyakan manusia tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari qala Allah Al-Qur'an, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua umat manusia. Dalil yang kedua, hadis sahih dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an. Jabir berkata, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Ya. Ini bukan kata Jabir, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Adalah nabi-nabi, maksudnya nabi sebelum beliau, yub'atsu ila qaumihi khassah, dibangkitkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk kaumnya secara khusus. Bukan untuk kaum yang lain, tapi untuk kaumnya saja. Berbeda dengan walakin, ya, berbeda dengan wa bu'istu ilan nasi ammah, dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia secara umum, secara keseluruhan. Ini bedanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk kaumnya khassah, kaumnya khusus, untuk kaumnya saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk semua manusia secara ammah, secara umum, secara keseluruhan. Dalil yang ketiga, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun, tidaklah mendengar dengan kedatanganku salah seorang pun dari umat ini, apakah dia Yahudi ataukah Nasrani, thumma yamutu, kemudian mereka mati, walam yu'minu billadzi ursiltu bih, tapi dia tidak beriman dengan aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka itu menjadi penghuni neraka. Ini ancaman, ini kabar pertakut. Siapapun umat ini yang mendengar kedatanganku, aku diutus, apakah dia Yahudi ataukah Nasrani, apalagi Bani Ismail, lalu mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, keluar dari syariatku, melainkan dia terancam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sudah berapa dalil? Sudah 3 ya. 1 Al-Quran, 2 hadis. Ya. Dalil yang keempat, ada riwayat yang sahih menceritakan, riwayat ini diriwayatkan oleh
Ahmad Ad-Darimi dan selainnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah ketika Umar ibnu Khattab melihat lembaran-lembaran Taurat. Ya, Rasulullah marah kepada Umar. Apa hubungan Rasulullah dengan Umar? Mertua. Nah, ada enggak di antara bapak-bapak berani marah kepada mertua? Siap-siap dipecat sebagai mantu. Tapi Rasulullah pernah marah kepada mertuanya. Apa pasalnya? Ketika itu Umar melihat lembaran Taurat. Ya, melihat lembaran Taurat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afi syakkin anta ya banal Khattab?" Apakah kau masih ragu wahai anak Khattab? Ya, Ibnul Khattab, anak Khattab. Alam ati biha bayda'u naqiyah. Law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Ketahuilah wahai Ibnu Khattab, seandainya saudaraku Musa hidup pada hari ini, lalu tetap harus mengikuti ajaranku. Dia tidak boleh mengikuti ajarannya. Dia harus meninggalkan ajarannya lalu mengikuti ajaranku, kata beliau. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Ibnu Abi Asim dan Ibnu Abdil Bar. Nah, itulah sebabnya nanti sebelum kiamat Nabi Isa akan turun. Ya. Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas langit. Sebelum kiamat nanti akan turun lagi dan beliau menjadi mujaddid, menjadi pembaharu. Beliau melanjutkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyebarkan syariatnya. Karena kata Nabi tadi, Musa saja kalau hidup pada hari ini dia wajib mengikuti ajaranku, kata beliau. Apalagi baru ngaku-ngaku sebagai kepada makom tertentu sudah lancang mau meninggalkan syariat Nabi Muhammad. Ini namanya nggak tahu diri, ya. Ini namanya nggak tahu diri. Nabi Musa saja, makam apa yang tidak diduduki oleh Nabi Musa? Tapi tidak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau hidup pada hari ini, kata Nabi Musa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 4 dalil yang menyatakan bahwa Nabi Musa diutus secara khusus untuk umatnya. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala secara ammah, secara umum untuk seluruh umat manusia. Maka tidak benar itu dikiaskan bahwa kenapa Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa, maka kita juga keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kias batil namanya. Ya, tidak benar. Alasan yang kedua atau nomor B, ya, di papan tulis nomor B, atau alasan yang kedua bahwa keyakinan yang mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad itu adalah batil adalah Khidir bukanlah umat Nabi Musa. Ya. Khidir bukanlah umat Nabi Musa. Walaupun beliau itu sezaman. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun, Khidir itu sezaman. Nah, Khidir ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Nabi tapi bukan Rasul. Ada yang mengatakan wali Allah. Ya. Nah, itu tidak penting bagi kita. Silakan apa saja kedudukan beliau. Tapi yang jelas, Khidir bukan umat Nabi Musa. Maka sah-sah saja kalau Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa, karena Khidir bukan umat Nabi Musa. Malah sebaliknya Nabi Musa pernah berguru kepada Khidir.
Nah, untuk kita ketahui, Nabi dan Rasul itu plus minus. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kita bandingkan antara Nabi Musa dengan Khidir. Kelebihan Nabi Musa plus Rasul. Tapi Khidir masih diperselisihkan orang. Ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan tidak. Nabi Musa bukan hanya Rasul, tapi juga ulul azmi. Ya. 5 Rasul pilihan yang mempunyai karakter, mentalitas, semangat juang yang membara. Tidak semua Rasul itu yang bergelar ulul azmi, hanya 5 saja. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan Nabi Musa. Tapi di segi lain, Nabi Musa berguru kepada Khidir. Berarti ilmunya Khidir lebih banyak daripada ilmunya Musa. Ya. Jangan bengong. Begitulah kondisinya para Nabi dan Rasul. Plus minus. Ada kelebihan, ada kekurangan. Hadis sahih dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Diceritakan baina Musa fi mala'i min bani Israila idh ja'ahu rajulun faqal. Ketika Musa berada di tengah-tengah umatnya Bani Israel, lalu datanglah seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Musa. Yaqul, lalu dia berkata, apa katanya? Faqala, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Wahai Musa, apakah engkau tahu? Tahukah engkau ada yang lebih berilmu darimu? Apakah ada yang lebih pandai darimu? Wahai Nabi Allah. Pertanyaan seorang laki-laki kepada Nabi Musa. Lalu faqala, ketika itu muncullah sifat kemanusiaannya Musa. Musa itu di samping seorang Rasul, beliau juga manusia biasa. Al-khata' wa nisyan sifatani linnas. Salah dan lupa 2 sifat manusia. Lalu faqala Musa, ya, maka Musa menjawab, la, karena beliau merasa lebih berilmu, nggak ada yang lebih pandai dari saya. Saya yang paling pandai, saya yang paling berilmu di atas muka bumi ini. Kata Nabi Musa alaihi salam. Maka fa'uhiya ila Musa, maka diwahyukanlah kepada Musa. Musa mendapat teguran keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diwahyukan kepada Musa, bala, keliru hai Musa, tidak demikian. Bala abduna Khadir, bahkan ada hamba kami namanya Khadir. Ya, Khadir, Khidir itu sama. Jadi yang lebih berilmu, yang lebih pandai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Khidir, bukan engkau hai Musa. Astagfirullah. Nabi Musa tersentak dan penasaran. Lalu bersemangat mau mencari hamba Allah itu, di mana keberadaannya. Fasa'ala Musa sabila ila Luqiyah. Maka Musa menanyakan jalan untuk bertemu dengan hamba Allah itu. Faja'alallahu lahul huta ayah. Maka Allah menjadikan sebagai jalan adalah seekor ikan. Wa qila lahu, lalu dikatakan kepada Musa,
idza fuqattal huta farji'u fa innaka satalqah. Kalau ikanmu ini nanti hilang, maka kembalilah ke sana. Di mana hilangnya ikan itu? Di situ kau akan menemukan hambaku itu. Ini jawaban Allah kepada Musa alaihissalam. Nah, maka berdasarkan bekal itulah Nabi Musa membawa budaknya, pembantunya Yusha bin Nun untuk menemani perjalanannya. Nah, ini juga bisa kita lihat di dalam Al-Kahfi surah yang ke-18 mulai dari ayat 60. Nah, silakan buka mushaf. Ya, Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 60. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain au amdiya huqbah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya namanya Yusha bin Nun, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai kepada pertemuan dua laut, atau aku berjalan terus sampai bertahun-tahun. Masya Allah, tekadnya Nabi Musa untuk menambah ilmu kepada seorang hamba yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ke Al-Bilal berjalan berapa tahun? Paling 10 menit sampai di Al-Bilal. Nabi Musa untuk menambah ilmu mau berjalan bertahun-tahun, nggak akan pulang sebelum bertemu dengan pertemuan dua laut itu. Ya, nah, kita sebelum lanjut, pertemuan dua laut ini juga supaya kita lebih jelas dijelaskan Allah dalam dua surah. Pertama Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 53. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya sangat asin lagi pahit. Ya, jadi pertemuan dua laut, yang satu laut airnya tawar, ya, airnya tawar dan segar. Yang satu lagi airnya pahit dan asin, tapi bertemu, nggak ada dinding. Dia menjadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Ada dinding tapi bukan tembok, tapi dinding itu nggak kelihatan. Itu yang terjadi. Itu di Al-Furqan ayat 53. Kemudian juga diceritakan dalam Ar-Rahman surah 55 ayat 19 dan 20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ayat 19, dia memberikan dua laut mengalir yang kemudian kedua-duanya bertemu dua air itu. Ayat 20, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui, yang tawar tidak masuk kepada yang asin tidak masuk kepada yang tawar. Seakan-akan ada batas, tapi tidak ada batas. Ya, itu di Ar-Rahman surah 55 ayat 19 dan 20. Lalu di manakah posisi dua laut itu? Posisi dua laut itu adalah, pertama laut Mediterania yang tawar itu sebelah timur. Kemudian dengan laut Atlantik yang asin dan pahit itu yang sebelah baratnya.
yang berbeda suhunya, berbeda warnanya, berbeda kepadatannya, itu terletak di Selat Gibraltar. Dulu namanya Selat Hercules, ya, lalu berubah menjadi Selat Gibraltar, terambil daripada Jabal Tariq yang berasal daripada Jenderal Tariq bin Ziyad, itu dari salah seorang sahabat Nabi. Nah, selat itu yang memisahkan antara Spanyol di Eropa, ya, nanti dilihat di gambar peta di map. Yang memisahkan antara Spanyol itu di benua Eropa, itu sebelah utaranya. Lalu kemudian sebelah selatannya Maroko, yaitu di Afrika Utara. Nah, jadi antara Maroko dan Spanyol dipisahkan oleh Selat Gibraltar. Nah, di Selat Gibraltar itulah pertemuan dua laut, antara Laut Mediterania dengan Laut Atlantik. Laut Mediterania tawar dan segar, Laut Atlantik pahit dan asin. Itu kedalamannya sampai 300 meter, lebarnya 14 km pada sisi tersempit. Nah, disitulah sedang hambatnya kapal-kapal kita yang kita kirimkan untuk bantuan kemanusiaan ke Gaza. Terhambat di situ karena laut sedang tidak bersahabat. Nah, demikian berita yang kita terima. Mereka tertahan di Spanyol itu. Mudah-mudahan akan segera sampai. Sekarang kita kembali ke Al-Kahfi, ya. Kita tolong Pak Rizki menterjemah. Al-Kahfi mulai dari ayat 18, ya, ayat 60 surah 18 sampai ayat 82. Ya, buka Al-Kahfi surah yang ke-18. Sudah ketemu? Mulai dari ayat 60. Nah, kita mulai ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Silakan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ini tekadnya Nabi Musa untuk menemui seorang hamba yang Allah meletakkan ilmunya bukan pada Nabi Musa tapi pada diri seorang hamba. Ayat 61. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Ya, sesampai di pertemuan dua laut, tapi Nabi Musa nggak faham bahwa ini adalah pertemuan dua laut. Ikannya melompat dari keranjangnya. Itu tanda-tanda dari Allah. Kalau ikanmu hilang, disitulah pertemuan dua laut. Tapi ketika itu lupa, nggak ngeh, ya. Nah, lalu di ayat 62, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Ya, jadi ikan itu rencananya untuk bekal, ya, untuk dimakan. Ini perut dah lapar ini. Mana ikan kita tadi? Kata Musa kepada Yusha bin Nun pembantunya. Ayat 63. Qala ara'aita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia, pembantunya, menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi,
maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Nah, itu kesaksian dari pembantunya. Jadi sampai di suatu batu besar, ini udah capek, ini jauh berjalan. Maka kedua hamba Allah ini ngasuh, istirahat, ya, tiduran di situ. Nah, tertidur. Nah, ketika itulah ikannya melompat dengan cara yang aneh. Kelihatan oleh Yusha bin Nun. Tapi lupa melaporkan kepada majikannya Nabi Musa alaihis salam. Semuanya adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah ketentuan Allah, Allah berbuat sekehendaknya. Lalu ayat 66. Ayat 66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Belum, ayat 64 ya. Ayat 64. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Itu yang kita cari. Masih ingat nggak di mana ikan tadi melompat? Kita kembali yuk ke sana. Ayo segera kembali ke sana. Itu yang kita cari sebenarnya, kata Nabi Musa alaihi salam. Ayat 65. Maka di situ fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Ya. Di situ barulah ketemu dengan Khidir. Jadi yang dimaksud hamba kami itu adalah Khidir tadi. Fawajada abdan min ibadina. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yaitu Khidir. Khidir itu kami telah berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Ya, perhatikan ujung ayat. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Yang kami ajarkan ilmu kepadanya langsung dari sisi kami. Nah, ayat ini sempat disalahartikan oleh kaum sufi. Ente salafi, guru ente orang hidup bakal mati, nggak sama dengan kami. Guru kami Allah. Kami langsung belajar ilmu kepada Allah. Ini namanya ilmu laduni. Kami nggak mau belajar kepada orang yang akan mati. Jadi orang sufi ini menapik dada, merasa lebih hebat daripada orang-orang lain. Karena mereka merasa mendapat ilmu laduni. Ini dalilnya. Sebenarnya yang dikatakan ayat mil ladun, ilmu dari sisi kami itu yang diberikan kepada Khidir. Jadi mereka merasa sudah sama setaraf dengan Khidir, mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa berguru. Nggak bisa seperti itu. Itu ngigau namanya. Para ulama juga belajar, juga punya guru. Ya, jadi jangan kita ikut syubhat daripada sufi tersebut. Kita lanjut. Ayat 66. Sesampai bertemu dengan Khidir, langsung tidak buang-buang waktu. Qala lahu Musa, al attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nah, di sini terang benderang bahwa Nabi Musa minta ilmu kepada Khidir. Ya sah-sah saja guru keluar daripada ajaran murid. Kan gitu ya.
Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa. Siapa Khidir? Khidir itu gurunya Nabi Musa. Ya, nggak ada kepentingannya mengikuti ajaran Nabi Musa. Dia punya ajaran sendiri. Makanya keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang batil. Nah, ini ayat 66. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Musa alaihissalam minta ilmu kepada Khidir. Apakah Khidir segampang itu menerima? Nanti kita lanjutkan setelah azan Isya. Silakan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. Kita lanjutkan. Apakah Khidir segampang itu menerima Musa sebagai muridnya? Di ayat 67. Qal innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Enggak mungkin Musa. Enggak mungkin kau akan belajar denganku. Kenapa? Kau kurang sabar. Sejak kapan Khidir tahu bahwa Musa kurang sabar? Padahal baru ketemu ketika itu. Ada bisikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula katakan nanti Khidir paranormal. Ya. Khidir itu bukan sembarangan. Ada yang mengatakan beliau seorang nabi. Jadi beliau tidak tahu bahwa Musa itu orangnya tidak sabaran. Ayat 68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Bayangkan seorang ulul azmi, seorang rasul yang bernama Musa alaihissalam, langsung dikatakan oleh Khidir, ilmu mencetek baru Musa. Bagaimana kau akan sabar mengikutiku, ilmumu sedikit, kata Khidir kepadamu Musa. Tapi bukan Musa namanya kalau gampang putus asa. Lalu Nabi Musa berkata, ayat 69, qal satajiduni insya'allahu sabiran wala a'si laka amra. Dia Musa berkata, insyaallah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Siap wahai Khidir, saya akan sabar, saya tidak akan melawan perintahmu, perintahkan saja apa maumu, saya akan siap mengikutimu. Wow, meyakinkan sekali kata Musa ini. Baik, kata Khidir, tapi kau akan diuji terlebih dahulu. Ya, tidak segampang itu diterima sebagai murid, dikasih ujian dulu. Qal fa init taba'tani fala tas'alni an syai'
hatta uhditsa laka minhu dzikra. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan sesuatu tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Baik, saya terima. Tapi ingat, ada syarat. Aku akan terima kau jadi muridku, tapi selama perjalanannya nanti jangan banyak tanya ya. Jangan banyak tanya, lihat saja apa yang terjadi. Siap? Siap. Oh, begitu Musa meyakinkan Khidir. Baik, mereka berjalan, melanjutkan perjalanan. Ayat 71. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah engkau menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Nampak di sini Nabi Musa enggak sabaran. Khidir membuat yang aneh-aneh. Ketemu dengan perahu. Lalu perahu itu dilobangi. Masuklah air ke dalam perahu. Hei, Khidir, gimana ini? Kok dilobangi? Mau ditenggelamkannya? Ini betul-betul nggak bisa diterima ini Khidir. Kau salah ini. Oh, mulailah Musa menyalahkan gurunya Khidir. Apa kata Khidir? Ayat 72. Qala alam aqul innaka lan tastati'u ma'iya sabara. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Gue kata juga apa Musa, kau tidak akan sabar. Tuh kan, tadi saya katakan jangan banyak tanya, lihat saja. Sekarang lah mulai nanya lagi. Ayat 73, Musa berkata, qal la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Dia Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Nyun sewu, punten Khidir, saya lupa, maafin ya. Jangan saya dihukum gara-gara tadi saya lupa. Musa mengakui kesalahannya. Baik, kita lanjut lagi. Ayat 74. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda. Maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, kenapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat besar. Lalu berjalanlah Musa dan Khidir. Lalu ketemu dengan bocah-bocah. Bocah yang lucu-lucunya. Ya, lagi lucu-lucu. Par! Digampar oleh Khidir. Mati. Mati. Sekali gampar, mati. Lalu Musa kaget lagi. Qal aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Khidir, kenapa kau bunuh jiwa yang suci, masih kecil, belum berdosa, anak-anak? Laqad ji'ta syai'an nukra. Bahkan itu sesuatu hal yang sangat mungkar, hai Khidir. Kata Musa, Musa ngoceh lagi. Ya, lupa lagi dengan janjinya. Maka ditegur lagi oleh Khidir ayat 75, qal alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Tuh kan, udah 2 kali loh Musa, udah 2 kali kau melanggar peraturan, masih ngoceh juga, ya.
Bukankah sudah kukatakan kau tidak akan sabar bersamaku? Ini kayaknya kau nggak lulus ini. Ayat 76, Musa kembali berkata, Qal in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra. Ya Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Ya. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan. Setelah 2 kali, lalu Musa sendiri yang sadar dirinya. Ntar kalau saya nanya lagi, wahai Khidir, ya sudah, silakan pecat aku, nggak apa-apa. Karena sudah 2 kali dikasih uzur. Gitu ya? Iya. Nah, baik, kita jalan lagi, kata Khidir. Lalu ayat 77. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'amaha ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua minta izin meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau dijamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Nah, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Saking jauhnya berjalan, perut mulai lapar. Kerongkongan mulai haus. Bekal sudah habis. Warung nggak ada. Lalu mereka mampir ke kampung, minta orang kampung supaya menjamunya, minta sesuap nasi, seteguk air. Tapi orang kampung nggak mau ngasih makan. Ya sudah, kelaparanlah 2 hamba Allah itu. Musa dan Khidir merasakan lapar dan haus. Di tengah kelaparan itu, Khidir melihat bangunan setengah reot. Belum tumbang, setengah reot. Khidir bela-belain mendirikan bangunan itu, mendandanin lagi dengan kelaparannya tadi, dengan hausnya tadi, didandan sehingga berdirilah bangunan itu, rumah itu. Nah, Musa ngomong lagi, Dir, kalau mau minta upah tuh sama yang punya orang kampung itu. Kita kan nggak mau dia menjamu kita, kita lapar. Minta saja upahnya, kita bisa beli makanan ntar. Kata Musa. Lalu ayat 78. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Lalu Khidir berkata, sekarang la afwallaka, tidak ada maaf bagimu. Sudah 3 kali loh Musa, kau melanggar peraturan. Saya katakan jangan banyak tanya, tapi kau nanya ngoceh terus. Sekaranglah perpisahan di antara kita. Tapi sebelum berpisah, saya akan terangkan apa yang sebenarnya yang saya lakukan tadi. Ayat 79. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Ya. Saya akan terangkan kepadamu, hai Musa. Pertama, perahu yang kulubangi tadi, itu tujuannya supaya perahu itu tenggelam, karena tuh di sana ada raja zalim yang suka merampas perahu-perahu yang cakep. Sementara perahu ini milik fakir miskin. Lebih baik ditenggelamkan, nggak kelihatan oleh raja yang zalim. Setelah raja itu lewat, baru diangkat lagi oleh mereka. Oh ngono toh. Barulah Nabi Musa faham ketika itu. Yang kedua, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Dan ada anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin.
dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Nah, bocah tadi yang saya gambar tadi itu kafir Musa. Saya takut nanti kalau dia besar dia akan memurtadkan kedua orang tuanya. Orang tuanya muslim, orang beriman. Nah, daripada dia memurtadkan kedua orang tuanya, lebih baik dia mati di waktu anak-anak, di waktu bocah ini. Kembali Nabi Musa manggut-manggut, ya. Lalu ayat 81, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhmah. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu dan bapaknya. Ya. Yang terakhir Musa, yang dinding yang saya dirikan tadi, bangunan reot tadi, ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa istakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya. Itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuberbuat bukanlah menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Nah, yang ketiga Musa, dengerin ya. Dengerin ya. Yang ketiga tentang bangunan tadi, adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim. Dan di bawah bangunan itu ada kanzun, ya. Ada harta pusaka daripada kedua orang tuanya. Ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya akan mengeluarkan simpanan itu dari bawah rumahnya itu. Kalau rumah itu tidak didirikan, nanti ada orang yang akan mengambil. Nah, itu tujuannya. Dan aku tidak melakukan itu atas kehendakku, tapi atas kehendak Allah Tuhanmu, wahai Musa, kata Khidir kepada Nabi Musa. Jadi beberapa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Khidir lebih berilmu daripada Musa. Maka sah-sah saja Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa, tidak mengamalkan syariatnya Nabi Musa, maka tidak bisa dijadikan dalil kita keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini selesailah nawaqid yang ke-9. Insyaallah pertemuan selanjutnya nawaqid yang ke-10. Yang mau bertanya nanti setelah salat Isya insyaallah.